Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan bisa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh acara siaran malam ini dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini, kami percaya kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah membangun disiplin diri. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita ada dalam pusat rencana Tuhan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26 dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku ditolak. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Membangun disiplin diri. Itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk membangun iman dan diri kita kecuali firman Tuhan. Pendeta bisa salah, gereja bisa salah, buku bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena itu, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi setiap kita untuk memiliki Alkitab. Kalau kita sudah memiliki Alkitab, bacalah setiap hari. Kalau itu yang kita lakukan, 3 hal terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Dan yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam ini kita mau memperdalam bagian yang ketiga ini. Kita mengerti kehendak Allah.
Dan salah satu kehendak Allah dalam hidup ini adalah di mana setiap orang yang sudah percaya Tuhan Yesus harus membangun disiplin diri dalam kehidupannya. Kalau kita mengacu kepada Tuhan Yesus di dalam dunia usianya tidak terlalu panjang, cuma 33,5 tahun. Secara manusia, hal itu sangat singkat. Tapi tahukah kita, Tuhan Yesus mencapai target. Semua yang diprogramkan dari surga untuk dilaksanakan, itu terlaksana dengan sempurna. Mungkin kita berkata, Pak Ara, dari mana Pak Ara tahu? Kami jawab, dari firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus ada di salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Salah satu ucapan yang populer yang diucapkan Tuhan Yesus adalah sudah selesai. Semua kehendak Bapa terlaksana dengan sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Dan Alkitab juga mencatat pagi-pagi benar Yesus sudah bangun mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita, khususnya tentang membangun disiplin diri. Yang pertama yang kami mau tekankan, orang yang memiliki disiplin diri hidupnya akan produktif. Jadi orang yang memiliki disiplin diri, orangnya akan produktif. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Nah, tadi kami sudah sampaikan, walaupun matinya usianya sangat singkat, cuma 33,5 tahun, tapi seluruh program dari sorga terlaksana dengan sempurna. Jadi sebenarnya itu bukan soal lamanya, tapi bagaimana mengisi kehidupan itu. Rahasia hidup yang perlu kita tangkap malam hari ini, kita perlu memiliki disiplin diri. Karena terbukti orang yang memiliki disiplin diri, dia sangat produktif dalam kehidupannya. Yang kedua yang kami mau tekankan buat kita, membangun disiplin diri. Orang yang memiliki disiplin diri, dia mengurangi stres dalam kehidupannya. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata hari-hari ini banyak orang yang stres. Dan kalau kita ingin mengurangi stres dalam kehidupan kita, khususnya seperti kita yang tinggal di kota Jakarta ini, kami mendorong kita, milikilah disiplin diri. Karena orang yang memiliki disiplin diri ternyata mengurangi stres. Contoh yang paling sederhana, kalau kami pelayanan misalnya, harus ngajar atau khotbah jam 10 pagi misalnya, kami lebih cenderung berangkat memperhitungkan kemacetan di jalan. Jadi kami akan berangkat 7:30 misalnya atau jam 8. Lebih bagus menunggu daripada terlambat. Jadi kita mengurangi stres. Kadang-kadang apa yang terjadi, kekurangan, kelemahan kita adalah di sini. Kita kurang memiliki disiplin diri. Dan ada kalanya apa yang terjadi membuat kita jadi stres dalam hidup ini. Tahukah kita, semuanya ada cost-nya. Kalau kita stres, ada biaya yang akan kita keluarkan untuk hal itu.
Oleh karena itu kami mau mengajak kita, mari kita teladani Tuhan Yesus sepanjang kita hidup. Mari kita teladani para nabi dan para rasul sepanjang kita hidup. Dan mari kita mengambil keputusan untuk mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Karena tidak pernah kita rugi untuk mempraktekkan mentaati apa yang Tuhan katakan. Kita tidak punya pengalaman tentang hidup. Karena kita belum pernah hidup. Tapi Tuhan baik, Dia kasih kita firman. Andai kata kita rendah hati mau ambil keputusan, melakukannya, maka kita akan berkata, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi, membangun disiplin diri, yang pertama, orang yang memiliki disiplin diri, dia akan produktif dalam kehidupannya. Dan yang kedua, orang yang memiliki disiplin diri, mengurangi stres dalam kehidupannya. Biasanya kalau kita sudah stres, tidak akan ada lagi inovasi, tidak akan ada lagi ide. Biasanya semuanya kekunci. Dan yang paling parah, persoalan kita anggap malapetaka. Oleh karena itu apa yang terjadi, praktekkanlah kebenaran ini dalam hidup kita. Sehingga dimanapun kita berada, pada akhirnya kita akan berdampak. Tahukah kita bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, tapi hidup kita jadi surat Kristus yang terbuka. Praktekkan kebenaran ini, sehingga dimanapun kita berada, bau harum Kristus boleh sampai kemana-mana. Dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Yang ketiga, membangun disiplin diri. Orang yang membangun disiplin diri, kami pelajari, orang tersebut menjadi lebih sehat. Orang yang membangun disiplin diri, orangnya lebih sehat. Kami berdoa kalau boleh setiap kita, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan, kalau boleh di masa sekarang jangan sakit. Nah, untuk itu apa yang terjadi? Mari kita bangun disiplin diri. Karena terbukti orang yang memiliki disiplin diri, dia lebih sehat dalam kehidupannya. Contoh, khususnya kita yang hidup di kota Jakarta, kota-kota besar lainnya di dunia ini, kami mau katakan, seringkali tawaran-tawaran banyak sekali datang kepada kita. Sederhana aja, misalkan makan. Makan itu tidak dosa. Tapi kalau kita tidak punya disiplin diri dalam hal makan, kita bisa jadi sakit. Kita bisa jadi sakit. Kita harus berani menolak, berkata tidak. Oleh karena itu apa yang terjadi? Mari kita bisa karena kita biasa. Kalau kita mengerti akan hal ini dan kita mau melakukannya, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Tubuh kita bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak iblis dalam hidup kita. Karena penebusan Tuhan Yesus sempurna atas kita. Tapi ada kalanya iblis jadi begitu mudah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hal-hal yang baik dalam hidup kita dicuri oleh iblis. Kenapa bisa? Waktu kita tidak punya disiplin diri. Waktu kita menabrak semua rambu-rambu, peringatan-peringatan, firman-firman yang disampaikan Tuhan kepada kita.
Tadi kami sudah sampaikan, contoh makan tidak dosa. Tapi makan berkelebihan bisa membuat kita jadi berdosa, bahkan membuat kita jadi sakit. Segala sesuatu boleh, tapi tidak semuanya berguna. Kalau kita membaca tentang karunia-karunia roh, kalau kita menelitinya, karunia yang kesembilan, kalau kita baca adalah penguasaan diri. Kenapa Tuhan menaruh hal itu pada bagian terakhir? Memang kalau kita mau jujur, ya, maksud kami buah-buah roh. Kenapa? Kenapa Tuhan menaruh, ya, dalam firman-Nya tentang buah-buah roh, ya, bahwa penguasaan diri ada pada nomor yang terakhir, nomor 9. Jawabannya sederhana saja, karena memang di situ rahasianya. Hal itu adalah merupakan rem cakram yang menahan kita untuk tidak tergelincir. Penguasaan diri penting. Oleh karena itu kami mau mengajak kita malam hari ini, mari kita melangkah selangkah lagi lebih maju. Memang penguasaan diri bukan jalan untuk ke surga. Tapi kalau kita ada di dalam dunia ini, kita perlu memilikinya. Membangun disiplin diri ini sangat penting, khususnya pada hari-hari ini. Kalau ini kita perhatikan dan kita mau melakukannya, kami percaya kekristenan kita akan berbeda, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi dengan tegas, membangun disiplin diri, yang pertama, hidup kita lebih produktif. Kami berdoa, mari kita lebih produktif dalam kehidupan ini, dalam melayani, dalam bekerja, kita lebih produktif dalam kehidupan ini. Tidak malas-malasan, tapi kita sungguh-sungguh meniru Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengurangi stres. Lihatlah, orang sekarang banyak stres. Kami pastikan hal itu ada cost-nya. Banyak orang karena hidupnya terus-menerus dirongrong stres, akhirnya tidak produktif dalam hidupnya. Akhirnya tidak bisa menghasilkan yang terbaik dalam kehidupannya. Padahal waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu membangun disiplin diri? Karena hidup kita akan lebih sehat. Jangan ikuti dunia, karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Kita harus berani berkata tidak. Kita harus berani menolak. Berapapun harganya, mulai sekarang kita harus berani pikul salib, menyangkal diri. Kalau itu yang kita lakukan, bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang terakhir yang kami mau tekankan buat kita, membangun disiplin diri. Orang yang memiliki disiplin diri menjadi kesaksian dalam kehidupan ini. Apa artinya menjadi kesaksian? Hidupnya berbeda, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan. Kami tidak tanya kapan saudara dibaptis. Kami tidak tanya kapan saudara sudah jadi orang percaya. Yang kami mau tekankan buat kita, sudahkah kita memiliki disiplin diri dalam kehidupan ini? Kami mau katakan, karena dengan disiplin diri itu kita akan menjadi kesaksian. Hidupmu dan hidupku menjadi contoh. Hidupmu dan hidupku menjadi teladan. Bacalah pertumbuhan gereja mula-mula. Dari 1, 12, 70, 120,
Dari 120 langsung lompat 3.000. 3.000, 5.000. Sesudah itu tidak ada lagi angka, yang ada catatan. Dikatakan setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Mungkin saudara berkata, Pak, kenapa bisa begitu hebat? Percaya atau tidak? Jemaat mula-mula, gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula memiliki disiplin diri yang sangat kuat. Baca Alkitab kita dengan baik. Mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Memiliki disiplin diri. Mereka meneliti firman Tuhan. Kalau itu ada dalam hidup kita di masa sekarang, kami percaya kekristenan kita tidak mutar-mutar. Tahukah kita, waktu berjalan begitu cepat. Waktu bukan milik kita. Waktu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, yang akan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, malam hari ini bertobat untuk setiap kita yang menyia-nyiakan hidupnya, yang tidak mau mendisiplin dirinya dalam hidup ini. Banyak kali kita lebih suka mengeluh daripada mau mencoba untuk mendisiplin diri kita, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat janji Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini, membangun disiplin diri. Ada 4 hal yang kami mau ulangi. Kalau kita mau memiliki disiplin diri, hidup kita akan lebih produktif. Hidup kita akan mengurangi stres. Hidup kita akan sungguh-sungguh lebih sehat. Dan hidup kita akan menjadi kesaksian dan berkat. Doa kami, biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita, sehingga setiap kita, khususnya Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV, mau membangun disiplin diri dalam kehidupannya. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, membangun disiplin diri. Mari kita bercermin, kita ambil keputusan untuk bertindak mulai malam hari ini. Kami percaya bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus, malam ini tanpa paksaan kami mau menolong saudara dengan cara mengikuti doa kami. Asalkan saudara lakukan dengan benar, keselamatan dari Tuhan menjadi milik kita di malam hari ini. Yang kedua, kami mau berdoa buat yang berbeban berat, buat yang sakit. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Mari kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini saya terima firman kebenaran, firman iman. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena dosa dan pelanggaran saya. Tuhan Yesus, ampunilah saya. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Dan saya mau melepaskan, membuang semua dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, saya perlu Tuhan malam hari ini. Terimalah hidup saya Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus,
Masuklah dalam hati saya. Malam ini saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau dadamu, kalau paru-parumu, atau kalau jantungmu yang sakit, taruh tanganmu satu. Angkat tanganmu satu ke atas. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kami berdoa untuk Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang sakit. Hamba berdoa tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa penyakit, penyakit, lenyaplah engkau. Enyahlah engkau. Pergilah engkau. Oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, jadilah engkau sembuh. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Sobat Prestasi dan Pemirsa Bible TV yang punya beban berat. Jemaat yang punya beban, ayo letakkan tanganmu di dadamu dua-dua. Kita mau berdoa. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Dari Sobat Prestasi, Pemirsa Bible TV yang memiliki pergumulan. Kami percaya Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus terbukalah jalan. Aku katakan dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dan mujizat Tuhan. Tuhan menjawab doamu lebih banyak dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Aku berdoa, Engkau Tuhan penolong yang akan menolong mereka yang berbeban berat. Sehingga malam ini jadi malam kelegaan. Terima pertolongan dan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat. Doa kami untuk Indonesia dari Aceh sampai Papua. Dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk NTT, NTB yang mengalami bencana. Tuhan tolonglah, berkati pemerintah pusat dan daerah, ada sinergi mengatasi pergumulan mereka-mereka yang mengalami bencana. Berkatilah Tuhan, hiburkan mereka yang di tempat pengungsian. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, pulihkanlah ekonomi Indonesia, bebaskanlah Indonesia dari resesi, dari virus corona. Biarlah yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Akhirnya Indonesia dibebaskan Tuhan dari virus corona. Itu doa kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mendoakan gereja Tuhan di bangsa ini, biar jadi suara bukan jadi gema, biar jadi mercusuar bukan jadi pembuat masalah. Kami berdoa berkati gerejamu, hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, ikat dalam kasih Kristus. Lindungi, tambahkan karunia, berikan kesehatan, keluarga mereka Tuhan berkati. Panorama Suryo Pranoto, kami berdoa Tuhan memberkatinya. Semua yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka menyaksikannya malam ini, diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, kuliahmu, bisnismu. Kami berdoa bagi mereka yang di LP, di rumah sakit, di jalan yang mendengarkan acara, menyaksikan acara ini. Tuhan menjamah engkau, menolong engkau dari semua pergumulanmu. Akhirnya kami kembalikan pujian kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.